Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hada, dalam tutorial online Universitas Terbuka mata kuliah pengantar statistik. Pada pertemuan kali ini, pertemuan sesi pertama, kita akan belajar mengenai skala data. Oke, skala data itu merupakan materi yang sangat dasar dan juga sangat penting dalam statistik. Kenapa? Karena untuk menentukan uji-uji statistik ke depannya, jadi dalam statistik itu nanti kita akan bertemu macam-macam uji statistik. Nah, yang menentukan data itu bisa diuji dengan rumus apa, itu salah satunya ditentukan oleh skala data. Maka dari itu, materi mengenai skala data ini harus teman-teman kuasai, sehingga nanti ke depannya ketika melakukan pembahasan pada rumus-rumus statistik yang bermacam-macam itu, teman-teman sudah tidak bingung lagi menentukan rumus apa, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan mengenai skala data. Kita mulai dengan data dulu. Bentar, saya tulis di sini ya. Data. Secara umum, data ini itu dibagi menjadi dua. Saya gambar di sini ya. Nah, yang pertama itu namanya adalah data kategorikal. Bentar, hurufnya kok seperti ini. Kategorikal. Yang pertama ini ya, kategorikal. Terus yang kedua adalah data numerikal. Biasanya data kategori dan data numerik gitu aja ya enaknya. Nah, dalam data kategorikal ini itu dibagi menjadi dua lagi. Oh ya, sebentar. Data kategori ini biasanya disebut juga sebagai data kualitatif. Kenapa? Karena datanya biasanya berbentuk bukan angka. Jadi pada sesi pertama kemarin saya pernah kasih soal bedakan antara data kualitatif dan juga data kuantitatif beserta skala datanya. Nah, ini data kategorikal ini masuk dalam data kualitatif. Oke, berarti kalau numerik masuk data kuantitatif. Kuantitatif. Kenapa seperti itu? Kualitatif itu maksudnya data yang dalam bentuk bukan angka, tapi hanya berdasarkan kategori. Kalau kuantitatif itu datanya berbentuk angka. Ya, secara umum data kategorikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data nominal. Yang kedua adalah data ordinal. Oke, sekarang saya jelaskan satu-satu dulu. Data nominal. Ini saya hapus dulu aja ya. Data nominal. Data nominal ini adalah data yang pertama jelas dalam bentuk bukan angka. Dia hanya mengkategorisasikan atau mengelompokkan antara data satu dengan data yang lainnya. Hanya dalam bentuk pengelompokan. Ciri-cirinya saya tulis saja di sini. Yang pertama ya. Yang pertama, ini untuk data nominal. Tidak dapat dihitung secara matematis. Saya tulis saja tidak dapat dihitung. Hurufnya kebesaran sepertinya. Bentar. Oke, tidak dapat dihitung secara matematis. Kenapa? Karena datanya dalam bentuk bukan angka. Nah, nanti kalau sudah masuk ke contoh insya Allah lebih paham. Tidak dapat dihitung karena datanya dalam bentuk angka.
Tidak dapat dihitung karena datanya dalam bentuk bukan angka. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dia itu tidak memiliki urutan tingkatan. Tidak memiliki tingkatan. Jadi antara data satu dengan yang lainnya itu cuma membedakan kayak nama lah. Misalkan nama Andi, Anton, Ani gitu. Itu cuma membedakan labelnya aja, namanya aja. Tapi antara satu dengan yang lainnya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Contohnya gini, ini langsung contoh aja ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada yang laki-laki sama ada yang perempuan. Nah, dia itu dalam statistik ya, dalam data nominal, itu nggak boleh disebut, oh laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, itu nggak boleh, karena mereka cuma membedakan jenis kelamin aja, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kemudian contoh lain dalam hal agama, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Nah, dia itu juga dalam statistikal, itu nggak boleh dianggap, oh Islam lebih tinggi, kayak gitu, Kristen lebih tinggi, nggak boleh, dia dianggap sama, kayak gitu ya, datanya sama. Tingkatannya sama, nggak ada tingkatannya kayak gitu. Terus kemudian contoh lain misalkan suku bangsa. Ada orang yang suku Jawa, Madura, Sunda. Nah, dia juga nggak boleh dianggap oh suku Jawa lebih tinggi ya. Itu juga nggak boleh karena mereka termasuk data nominal. Mereka hanya membedakan mengelompok-kelompokkan saja, dikelompokkan. Jadi nggak ada yang tingkatan lebih tinggi dan juga lebih rendah. Oke, sekarang dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian itu ada istilah yang namanya, ciri ketiga ya, itu adalah mutually exclusive and exhaustive. Nah, ini khusus dalam konteks penelitian sosial, ada ciri yang namanya mutually exclusive and exhaustive. Maksudnya gimana? Jadi, dalam penelitian, enaknya gini ya, misalkan saya seorang peneliti. Saya melakukan penelitian, mewawancarai seorang responden atau informan. Ada pilihan, jenis kelamin Anda apa? Terus dalam kuesioner dipilih laki-laki perempuan. Dia harus memilih salah satu. Nggak boleh keluar dari itu, kayak gitu ya. Jadi kalau pilihannya cuma dua, laki-laki dan perempuan, dalam nominal ya udah cuma dua itu dipilih, nggak boleh keluar dari itu. Walaupun dia misalkan seorang transgender, seorang banci atau apa, nggak boleh, harus milih laki-laki atau perempuan, kayak gitu ya. Terus kemudian misalkan saya menanyakan di kuesioner itu apa agama Anda, nah di kuesioner dipilih Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, terus aliran kepercayaan misalkan. Nah, dia juga harus milih salah satu, nggak boleh keluar dari situ. Bahkan misalkan di ateis pun nggak boleh dipilih, nggak boleh milih yang lain-lain, itu nggak ada, kayak gitu ya. Itu salah satu ciri dalam penelitian sosial. Jadi udah tahu ya, udah paham ya contoh-contohnya juga kan. Jadi intinya dia itu cuma mengelompokkan data berdasarkan kategori yang tidak ada tingkatannya. Oke, itu yang nominal. Sekarang yang ordinal. Ordinal itu sebenarnya mirip ciri-cirinya dengan nominal, tapi bedanya cuma satu. Ini ada tingkatannya. Sama ya, ciri-cirinya sama, tidak dapat dihitung, mutually exclusive and exhaustive, tapi dia cirinya bedanya di sini. Bedanya saya kasih tanda ini aja. Ada tingkatan. Nah, kalau nominal tadi nggak ada tingkatan, kalau ordinal ini ada tingkatannya. Contohnya misalkan tingkat pendidikan. Ada orang yang lulusan SD, SMP, SMA, kuliah. Itu kan ada tingkatannya. Yang lulusan S1 itu secara tingkat pendidikan dia lebih tinggi daripada lulusan SD. Kayak gitu. Terus kemudian dalam perkuliahan ada semester. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 yang mencirikan atau menggambarkan lama dia kuliah. Itu ada tingkatannya. Kayak gitu. Terus juara perlombaan, ada juara 1, juara 2, juara 3, itu juga ada tingkatannya. Tapi dia itu masih dalam tahap cuma kategori aja, nggak bisa dihitung. Kayak gitu. Terus yang kedua, walaupun ada tingkatannya, namun bentar.
namun tingkatan tersebut tidak memiliki interval. Tidak memiliki interval yang dapat dihitung. Oke. Walaupun mungkin ya antara SD sama SMP itu kan secara orang awam itu kan bisa dilihat, oh bedanya 1 SD ke SMP, SMP ke SMA. Tapi secara data statistikal itu sebenarnya nggak bisa dihitung. Oh, jarak antara SD ke SMP itu tingkat pendidikannya itu jaraknya 1, itu nggak bisa, nggak boleh kayak itu sebenarnya. Jadi antara juara 1 dengan juara 2 itu nggak ada jaraknya, cuma beda lebih tinggi juara 1 daripada juara 2. Tapi jarak antara juara 1 ke juara 2 itu nggak ada, nggak bisa dihitung. Kayak gitu ya. Jadi bedanya di sini. Kategori. Kalau nanti ada yang namanya interval di sebelah kanan nanti, itu ada jaraknya bisa dihitung. Kalau ordinal itu nggak bisa dihitung. Contoh ordinal tadi apa? Juara perlombaan, nah juara 1, 2, 3. Terus kemudian tingkat pendidikan, terus kemudian tingkat kepuasan konsumen, puas, tertinggi sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas, misalnya kayak gitu. Banyaklah contohnya. Paham ya? Antara dua ini. Sekarang kita menginjak ke kategori yang selanjutnya, yaitu numerical, data kuantitatif. Kalau ini karena kuantitatif, jelas bisa dihitung. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, interval. Yang kedua, rasio. Oke, saya jelaskan dulu. Cirinya yang pertama, jelas dia bisa dihitung secara matematis. Oke, bisa dihitung secara matematis. Kenapa? Karena dalam bentuk angka, kayak gitu ya. Terus kemudian ciri yang kedua itu apa ya? Tingkat intervalnya bisa dihitung. Kalau yang ordinal tadi kan intervalnya nggak bisa dihitung. Walaupun ada tingkatan, kalau ini bisa dihitung. Apa ya tulisannya? Perbedaan tingkat memiliki interval yang bisa dihitung. Itu ciri yang kedua. Terus ciri yang ketiga, tidak memiliki nol mutlak. Oh, saya jelaskan satu-satu ya, menggunakan contoh. Contoh interval itu adalah saya menggunakan data misalkan nilai hasil ujian statistik mahasiswa di universitas terbuka misalkan. Ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 80, ada yang dapat nilai 70, terus 60, 50 dan sebagainya. Itu kan jelas bisa dihitung ya, karena datanya dalam bentuk angka. Gitu kan. Terus kemudian memiliki perbedaan tingkat intervalnya itu bisa dihitung. Antara orang yang dapat nilai 10 dengan yang dapat nilai 70, itu intervalnya berapa? Ya, interval antara 70 ke 100 misalkan. Misalkan tadi interval antara 70 sampai 100, misalkan 20 kayak gitu ya. Itu bisa dihitung. Interval antara nilai 75 sampai nilai 80 itu bisa dihitung. Intervalnya 75, 76, 77, 78, 79, 80 misalkan kayak gitu, intervalnya 6. Kayak gitu ya. Jadi jaraknya itu jelas antar data. Terus kemudian di sini nanti yang membedakan dengan rasio, kalau di interval ini memiliki nilai nol mutlak. Tidak memiliki nilai nol mutlak. Tidak memiliki nilai nol mutlak. Kalau ya rasio nanti memiliki. Maksudnya gini, tidak memiliki nol mutlak itu, angka 0 itu tidak bisa menggambarkan bahwa dia itu benar-benar tidak ada atau 0. Contohnya tadi kan nilai mahasiswa. Mahasiswa yang saya kasih soal, terus kemudian jawabannya salah semua, terus dia dapat nilai 0, itu nggak bisa menggambarkan bahwa dia itu benar-benar nggak memiliki pengetahuan di mata kuliah pengetahuan statistik. Mungkin dia nggak bisa cuma di itu aja, di soal yang saya berikan. Mungkin dikasih soal yang lain juga bisa. Kebetulan dia dapat soal yang itu. Jadi nilai 0 di sini nggak bisa menggambarkan kalau dia itu benar-benar kosong. Kayak gitu ya. Terus kemudian
Yang keempat adalah tidak dapat dikali lipatkan. Tidak dapat dilipat gandakan. Maksudnya gini, nanti dalam analisisnya nggak boleh ada kata-kata kalau datanya interval itu gini. Mahasiswa yang memiliki nilai 100 dua kali lipat lebih pintar daripada mahasiswa yang dapat nilai 50. Itu nggak bisa menggambarkan kayak gitu. Nah, itu ya. Bisa jadi dia memang nggak bisa, tapi cuma di soal yang saya berikan itu, di kuesioner yang saya berikan. Jadi dia tuh cuma menggambarkan oke, nilainya 100, yang satu nilainya 50. Dia bisa dihitung perbedaannya, tingkatannya beda. Tapi dia tuh nggak bisa dianalisis bahwa oh yang dapatkan nilai 100 itu dua kali lipat lebih pintar daripada 50. Itu nggak bisa ya. Itu salah satu cirinya. Contoh-contohnya di sini itu misalkan apa ya? Itu nilai hasil ujian, terus kemudian suhu itu masuk ke interval. Karena suhu itu walaupun 0, dia tidak benar-benar 0 mutlak. Kenapa? Karena masih ada minus kan. 0 itu bukan benar kosong loh ya. Kalau di suhu, dia masih ada artinya, masih ada nilainya. Karena masih ada nilai suhu minus 2, minus 3, minus 20, kayak gitu ya. Jadi 0 itu bukan nggak benar-benar kosong. Khusus untuk suhu itu dalam ilmu eksakta, ya itu kan salah satu data eksakta kan, itu masuk kategori interval. Jadi memang umumnya penelitian-penelitian sosial nanti itu umumnya kalau skala tertingginya interval, kalau skala rasio nanti itu kebanyakan contohnya di ilmu-ilmu eksakta. Ya gitu ya. Sekarang kita masuk ke skala data yang keempat, yaitu rasio. Cirinya sebenarnya sama dengan interval, yang membedakan cuma yang nomor 3 sama 4, dia bisa dihitung secara matematis karena dalam bentuk angka-angka. Perbedaannya antara interval sama. Maksudnya jelas bisa dihitung juga. Nah, bedanya cuma di sini. Memiliki nilai 0 mutlak. Nol mutlak. Jadi kalau 0 ya benar-benar 0. Misalkan contohnya adalah berat badan. Berat badannya si Andi, dia berat badannya 5 kilo. Atau berat badan suatu benda beratnya 0. Berarti benar-benar nggak punya berat badan, 0, benar-benar kosong, nggak ada nilainya gitu kan. Terus misalkan tinggi badan. Tinggi badannya itu ada yang 2 cm, 3 cm. Nah kalau tinggi badannya 0, ya benar-benar 0, nggak ada tingginya. Jadi dia nggak ada, kayak gitu ya. Volumenya 0, 0 ya benar-benar 0, kosong, kayak gitu kan. Nah, kalau yang interval tadi, 0 itu nggak bisa menggambarkan kekosongan, kayak gitu. Terus yang kedua, bisa dikali lipatkan. Bisa dikali lipatkan gitu ya. Dikali lipatkan. Misalkan tadi berat badan itu kan berat badannya yang 100, dua kali lipat lebih besar atau lebih berat daripada yang berat badan 50. Ya, jelas ya. Yang memiliki tinggi badan 100, dua kali lipat lebih tinggi daripada yang memiliki berat badan 50. Itu jelas. Karena angka-angka statistikalnya rasio. Ini biasanya kalau pengen contoh itu banyak di ilmu-ilmu eksakta. Contohnya apa? Misalnya di ilmu fisika itu ada kecepatan. Terus ada kalau di ilmu biologi mungkin apa ya? Jumlah hemoglobin gitu mungkin ya, kayak gitulah. Pokoknya kalau rasio itu kebanyakan di ilmu-ilmu eksakta banyak. Kalau kita di ilmu sosial ya nominal, ordinal, interval, kayak gitu. Usia, kalau usia itu masuk di mana kira-kira? Interval atau rasio? Kira-kira? Nah, kira-kira tadi kalau usia itu punya nilai 0 mutlak atau enggak? Kalau 0 benar-benar 0 atau enggak? Terus bisa dilipat gandakan nggak? Nah, ternyata kalau usia itu kan memiliki 0 yang benar-benar mutlak. Kalau usia 0 ya benar-benar 0. Belum ada, nggak ada dia. Gitu kan. Terus kemudian bisa dikali lipatkan nggak? Bisa. Ada orang yang usianya 50 tahun. Dia kan dua kali lipat lebih banyak usianya atau lebih panjang usianya daripada yang usia 25. Misalkan kayak gitu kan. Nah, itu jadi usia masuk kategori rasio. Oke, sekarang kita masuk ke contoh data. Oh iya, cara menghafalkannya ya, nominal, ordinal, interval, rasio supaya nggak
nggak tumpang tindih, misalkan itu disingkat NOIR, tingkat 3, NOIR, N-nya nominal, O-nya ordinal, I-nya interval, R-nya rasio. Oke, sekarang langsung ke contoh. Nah, ini contoh. Contohnya adalah data mahasiswa universitas terbuka yang mengambil mata kuliah pengantar statistik. Misalkan. Sebentar. Nah, ini datanya saya sajikan dalam bentuk tabel. Nanti teman-teman di tugas diskusi boleh disajikan dalam bentuk tabel seperti ini boleh, dalam bentuk kurva boleh, diagram lingkaran boleh, diagram batang boleh, terserah. Oke. Dan kalau bisa jangan sampah dengan temannya, karena contoh banyak ya. Ini saya punya data, misalkan data mahasiswa universitas terbuka yang mengambil mata kuliah pengantar statistik. Oke. Nah, data nominal saya punya. Misalkan datanya tentang jenis kelamin. Kayak gini ya, jenis kelamin yang laki-laki ada 23, yang perempuan ada 27. Kemudian data ordinal yang mengambil mata kuliah statistik, oh ternyata berasal dari berbagai semester. Ada semester 1 jumlahnya 10 orang, semester 2 jumlahnya 20 orang, dan sebagainya. Terus kemudian setelah saya kasih soal ujian, nilainya ternyata ini rentang antara 60 sampai 100. Yang nilai 61 sampai 70 ada 5 orang, yang 71 sampai 80 30 orang. Nah, ini skalanya data berkelompok ya, secara interval. Terakhir, rasio, misalkan mahasiswanya tadi saya hitung berat badannya dengan timbangan. Oh, ada yang nilainya kurang dari 41, itu 3 orang. Ada yang berat badannya antara 40 sampai 60, 10 orang, dan sebagainya. Ini adalah contoh. Nah, tugasnya didiskusi, dibikin contoh seperti ini. Nggak harus dalam bentuk tabel, terserah dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, dan sebagainya. Semoga paham ya dengan materi kali ini. Demikianlah video dari saya. Mohon tugasnya dikerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.